Shalom saudara. Senang jumpa lagi dengan Bapak Ibu saudara. Siang hari itu kembali bagikan berkat oleh firman Tuhan. Saya boleh minta tolong Pastor Tim panggilin orang yang ada di belakang di fundraising semuanya. Suruh masuk dengar firman dulu. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu sekalian dalam Tuhan, kita bersyukur anugerah Tuhan terus menyertai kita dan membawa kita untuk bertemu lagi pada siang hari ini. Kita kembali dilawati oleh Tuhan lewat firman-Nya. Dan saya percaya firman Tuhan ya dan amin bagi kita. Amin saudara. Dan Tuhan sudah berikan kepada kita satu tema di tahun ini, yaitu The Cornerstone. Ya, yaitu batu penjuru. Dan minggu lalu saya sudah sampaikan kepada saudara bahwa kita dipanggil Tuhan untuk menjadi batu yang hidup. Batu yang hidup artinya kita menjadi batu yang hidup karena kita melekat pada batu penjuru itu. Tanpa kita melekat kepada batu penjuru itu, kita tidak pernah menjadi batu yang hidup. Amin saudara. Mari saya akan lanjutkan lagi apa yang Tuhan taruh di hati saya untuk saya sampaikan pada saudara. Mari kita buka Alkitab saudara. Kita buka Alkitab kita bersama-sama dalam 1 Petrus 2. Kita lihat ayat pertama sampai dengan ayatnya yang ke-10. 1 Petrus 2 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Yuk mari bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Saudara bangkit berdiri. Saya membaca ayat pertama, saudara baca ayat kedua, demikian kita berbalas-balasan ya sampai ayatnya yang ke-10. 1 Petrus 2 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Saudara sudah dapat di situ? Sudah ada ya? Oke. Baik, saya baca ayat pertama. Karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat dan segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah. Mari saudara. Jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan, dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan rumah rohani bagi suatu imamat kudus. Untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Sebab ada tertulis dalam kitab suci. Barang itu yang aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih. Sebuah batu penjuru yang mahal. Dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Karena itu bagi kamu yang percaya ia mahal. Tetapi mereka yang tidak percaya, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Juga telah menjadi batu sentuhan dan suatu batu sandungan. Mereka tersandung padanya karena mereka tidak taat kepada firman Allah. Dan untuk itu mereka juga telah disediakan. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih. Imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Sama-sama 2-3. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya. Yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Wow, haleluya. Baik, silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Haleluya, puji Tuhan. Nah, hari ini saya akan berbicara kepada saudara tentang satu tema. Temanya adalah imam perjanjian baru. Priest, the new covenant. Jadi, nah Bapak Ibu Saudara, kita harus sadari bahwa penebusan Tuhan dengan kematiannya atas setiap dosa dan pelanggaran kita bukan tanpa maksud dan tujuan. Dan penebusan Tuhan dalam hidup kita bukan sekedar kita hanya menjadi anak-anak Tuhan. Bukan hanya sekedar kita menjadi umat Tuhan. Tapi lebih daripada itu, Tuhan kehendaki kita jauh lebih mulia
Diberikanlah kita jabatan, diberikanlah kita seperti gelar atau anugerah. Nah, saudara lihat, hari ini saya akan bicara tentang imam perjanjian baru. Oke? Nah, kita lihat ayat yang tadi kita baca. Saya ambil di ayat yang kelima dan ayat yang ke-9. Dikatakan begini. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani. Apa sih rumah rohani? Apa sih rumah rohani? Yaitu bagi suatu imamat kudus. Untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Panggilan kita adalah Bapak Ibu Saudara, yaitu bukan sekedar kita dijadikan batu yang hidup, tapi kita juga dijadikan sesuatu yang menjadi satu rumah rohani. Dari suatu kumpulan imamat yang kudus. Imamat itu saudara tahu apa? Kumpulan imam. Panggilan kita bukan cuma sekedar jadi anak. Panggilan kita bukan sekedar menjadi umat. Tapi lebih dari itu Tuhan berikan gelar kepada kita. Untuk kita menjadi imamat. Lihat ayat berikutnya, ayat ke-9. Tetapi kamulah bangsa terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang yang ajaib. Saudara, imamat yang rajani ini adalah satu panggilan jabatan buat kita. Lewat pengorbanan darah Yesus, lewat kematian Yesus di atas kayu salib, untuk menebus semua dosa kita. Bukan cuma sekedar jadi anak, menikmati kekayaan bapaknya. Bukan sekedar menjadi umat yang dipimpin Tuhan kemana-kemana Tuhan mau. Tapi lebih daripada itu, Tuhan kehendaki kita menjadi imamat yang rajani. Wow, ini gelar yang Tuhan beri. Wow, ini gelar yang Tuhan beri. Ya. Jadi bukan biasa-biasa loh. Korban Yesus di atas kayu salib bukan untuk biasa-biasa. Kenapa demikian? Tuhan sedang membawa kita masuk di dalam sesuatu yang namanya kekekalan. Bapak Ibu Saudara, akhir zaman segera tiba. Dan setelah akhir zaman tiba, maka kita akan masuk kepada sesuatu yang namanya pemerintahan 1000 tahun. Setelah itu kita masuk di dalam kekekalan, langit baru, bumi baru. Dan gelar ini akan selama-lamanya melekat dalam hidup setiap kita. Amin, saudara. Wow, ini gelar ini nih. Ya, makanya dikatakan di atas, dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk membangun satu rumah rohani. Hidupmu adalah rumah rohani, the temple of the Holy Spirit. Tempat di mana roh Allah tinggal. Lewat roh yang tinggal dalam diri setiap pribadi kita, kita mempersembahkan persembahan rohani. Kita mempersembahkan persembahan rohani lewat apa? Bukan darah daging. Ingat, darah dan daging tidak dapat bagian dalam kerajaan Allah. Persembahan yang kita bawa adalah persembahan dari hati, jiwa hidup kita. Dan persembahan yang kita bawa adalah di dalam penyembahan, di dalam doa, di dalam perbuatan baik dan pelayanan. Itu yang kita bawa. Karena itu panggilan kita Bapak Ibu Saudara bukan sekedar sebagai anak Allah, bukan sekedar jadi umat Tuhan, tapi panggilan kita yang luar biasa ini adalah menjadi imamat yang rajani. Artinya menjadi imam-imam bagi kerajaan surga. Artinya menjadi raja-raja yang ikut memerintah. Dan gelar ini nanti akan digunakan sepanjang kita hidup ada di bumi. Bahkan sampai nanti masuk milenium, kerajaan milenium. Bahkan sampai kita masuk dalam kekekalan bersama Tuhan. Amin, saudara. Aduh, luar biasa. Ini bukan panggilan biasa-biasa Bapak Ibu Saudara. Bukan panggilan biasa-biasa. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, kok kenapa Tuhan bisa kasih kita ini ya? Kita dikumpulkan menjadi satu bangsa yang imamat dan rajani, menjadi imam-imamnya Tuhan. Imam artinya memimpin seorang di dalam rohani. Raja artinya memimpin seorang secara lahiriah. Wow, luar biasa. Ya, kita harus ngerti dulu. Saya mau sampaikan tentang backgroundnya dulu. Oke. Gambar berikutnya. Oke, nah, jabatan imam
sebetulnya adalah ditujukan kepada Israel. Wow. Sebetulnya juga kepada Israel. Andai kata Israel menerima Yesus sebagai Mesias, Dasid yang imam cuma Israel. Jabatan itu cuma buat Israel. Cuma buat Israel. Andai kata Israel waktu itu menerima Yesus sebagai Mesias, menjadi juru selamat buat mereka, Israel yang menjadi imam, kita pengikut-pengikut Israel. Yes, lihat ayat ini. Keluaran 19 ayat 6. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semua firman yang harus kukatakan kepada orang Israel. Amin, saudara. Betul ini? Yes. Bersyukur juga orang Israel nolak Yesus jadi Mesias. Amin. Aduh, luar biasa loh saudara. Diteguhkan lagi di Yesaya 61 ayat 6. Tetapi kamu akan disebut imam Tuhan dan akan dinamai pelayan Allah kita. Wow. Kamu akan menikmati, wah ini upahnya nih, kekayaan bangsa-bangsa. Dan akan memegahkan diri dengan segala harta benda bangsa-bangsa. Amin saudara. Waduh, ini dahsyat loh Bapak Ibu Saudara. Dan ini peruntukan ini adalah hanya untuk orang Israel sebetulnya. Bukan buat kita. Bukan Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Kita ini bangsa kafir. Di luar Israel adalah kafir. Ya. Kasihan juga ya orang Kristen di Indonesia dibilang kafir. Padahal waktu belum ada keselamatan datang bagi bangsa-bangsa. Belum Yesus mengorbankan diri. Di luar Israel semua orang kafir. Saya beritahu saudara. Orang kafir. Minggu lalu sudah jelasin bagaimana caranya kita bisa masuk. Menjadi keluarganya Israel. Gimana caranya? Kita dari batang liar dipotong, diambil, dicangkokkan kepada batang yang asli. Yaitu Israel. Di mana Israel itu bertumpu pada satu akar. Yang namanya Allah sendiri, Tuhan sendiri. Wow. Bapak Ibu. Saya buktikan dalam firman. Oke. Bagaimana kita memiliki keluarga Israel? Ayat ini jelas. Bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus. Kita nih Efesus ini bukan orang Israel. Rasul Paulus tulis surat ini bukan buat orang Israel. Buat orang di Asia kecil. Salah satu kotanya adalah Efesus. Dikatakan begini, bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus tidak termasuk keluarga Israel. Dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan. Tanpa pengharapan, tanpa Allah di dalam dunia. Kafir enggak? Kafir. Tanpa Tuhan. Bapak Ibu Saudara. Tapi lihat lagi. Tetapi sekarang, nah ini dia anugerahnya. Di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Karena dialah damai sejahtera kita yang mempersatukan kedua pihak. Dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan antara kafir tidak kafir. Oke, ayat 15. Sebab dengan matinya sebagai manusia, Yesus maksudnya, ia telah membatalkan hukum Taurat. Hukum Taurat bukan buat kita, hanya buat Israel. Bukan buat kita Taurat, buat Israel. Amin saudara. Ya, dan Tuhan membatalkan hukum Taurat. Oke, lihat lagi. Ya, dengan segala perintah dan ketentuannya. Untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya. Dan dengan itu ia mengadakan damai sejahtera. Kematian Kristus di kayu salib membuka pintu keselamatan. Bukan hanya bagi Israel, tapi juga buat seluruh bangsa-bangsa. Makanya Tuhan katakan apa kepada para murid? Pergilah ke seluruh dunia. Jadikanlah segala bangsa apa? Muridku. Segala bangsa muridku. Ya. Ada satu yang Tuhan mau kehendaki. Untuk kita menjadi orang-orang yang hidup. Menjadi kewargaan Israel. Berhak menerima janji-janjinya Allah. Menikmati semua anugerahnya Tuhan. Kita dipersatukan kembali. Jadi orang percaya di dalam Tuhan sekarang bukan lagi
kafir tidak kafir, tapi adalah orang yang percaya Yesus, Israel atau non-Israel. Kita sama-sama menjadi orang yang memiliki warisannya Tuhan. Amin saudara. Wah, ini luar biasa loh saudara kasih dalam Tuhan. Ya, ini luar biasa. Nah sekarang saya mau balik lagi ke ayat ini. Oke, saudara perhatikan ayat ini. Dan biarlah kamu dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus. Untuk mempersembahkan persembahan rohani atau spiritual sacrifice. Yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Rumah rohani yang dimaksud, saya punya catatan, adalah tempat orang-orang yang dikuduskan bersekutu dan mempersembahkan persembahan yang berkenan kepada Allah. Ya. Orang yang bisa bersekutu dengan Tuhan di dalam perjanjian lama hanya imam. Orang yang bisa bersekutu dengan Tuhan hanya imam di perjanjian lama. Semua orang mau datang kepada Tuhan tidak bisa langsung. Harus lewat seorang imam. Bapak Ibu. Ya. Dan persembahan rohani yang kita persembahkan adalah dalam bentuk penyembahan, doa, pelayanan, perbuatan baik. Semua harus lahir dari hati, semua harus lahir dari jiwa, dari pikiran dan kehendak kita sebagai persembahan yang kudus bagi Tuhan. Sebab itu Tuhan katakan lewat tulisan Paulus dalam Roma 12 ayat 1. Karena itu persembahkanlah tubuhmu sebagai apa? Persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu ibadah yang sejati. Itu persembahan yang dinamakan sebagai persembahan rohani. Persembahan rohani. Nah persembahan rohani dalam bentuk yang tadi saya sudah sampaikan, penyembahan doa itu harusnya adalah menjadi satu bagian bagi kita yang kita lakukan, di mana kita sekarang tidak lagi menjadi umat yang menantikan seseorang imam berdoa buat kita. Sekarang kita sudah boleh masuk. Oleh kasih karunia kita bisa menghampiri tahta kasih karunia Tuhan. Amin saudara. Wah, setiap pribadi kita nih, artinya kita gak perlu imam lagi untuk datang kepada Tuhan buat masalah kita, buat dosa kita, buat kebutuhan kita, buat keperluan kita. Sekarang kitalah yang masuk sendiri ke hadapan Tuhan. Wow. Itu yang menjadikan kita imam. Makanya yang harus kita bawa adalah satu persembahan rohani. Satu persembahan yang memuliakan Tuhan lewat pujian, lewat penyembahan, lewat doa, lewat pelayanan, lewat perbuatan baik. Bukan lagi membawa korban seperti zaman orang-orang Taurat masa itu. Itu membawa kambing domba, membawa tekukur atau membawa lembu. Tidak lagi. Kita tidak lagi buat seperti itu. Persembahan kita bukan lagi seperti itu. Karena apa Bapak Ibu Saudara? Korban persembahan secara fisik, yaitu korban darah binatang di dalam perjanjian lama, tidak mengubah orang Israel dari kedegilan hati mereka. Tidak merubah dan tidak menghapus akan dosa mereka. Sehingga mereka senantiasa terus melakukan hal yang jahat. Karena ingat bahwa persembahan darah binatang hanya menutupi dosa, tapi tidak menghapus dosa. Tapi darah Yesus, haleluya, menghapus dosa kita. Sehingga kita menjadi bersih di hadapan Allah. Amin saudara. Tidak ada seorang pun yang bisa masuk bertemu dengan Tuhan dengan dosa. Makanya kehadiran Tuhan di zaman dulu dihadirkan dengan kemah pertemuan atau dengan bait Allah. Dan tidak ada orang yang bisa masuk ke bait Allah dengan dosa. Mereka harus membersihkan diri. Termasuk imam-imam juga gak bisa masuk. Mereka harus membersihkan diri untuk masuk ke ruang suci dan masuk ke ruang maha suci. Tapi bersyukur kepada Tuhan. Ketika Tuhan bangkit dari kematian, Alkitab berkata tabir bait Allah telah terbelah menjadi dua. Artinya kita punya sarana untuk masuk. Amin saudara. Ke tahta kasih karunia-Nya Tuhan. Jadi panggilan kita tuh imam. Amin. Amin saudara. Amin saudara. Sadarkah engkau imam kerajaan surga? Sadarkah engkau imam kerajaan surga? Ini panggilan kita Bapak Ibu Saudara. Karena itu mari kita belajar
tentang imam yang tercatat di dalam Alkitab. Oke, saudara percaya saudara imam? Oke, katakan saya adalah imam perjanjian baru. Yang ditebus lewat darah Yesus, diciptakan menjadi ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah tiba. Amin. Beri ketepuk tangan buat Tuhan dong. Nah, sekarang kita mau belajar tentang imam. Amin saudara. Saudara imam perjanjian baru sekarang ya. Oke, perhatikan sekarang. Nah, sekarang saudara lihat. Imam itu berasal dari kata Ibrani kohen. Yang berarti imam atau orang yang datang mendekat dan berdiri di hadapan Tuhan. Ya, hanya orang yang punya title imam di zaman perjanjian lama yang bisa berdiri di hadapan Tuhan. Makanya kita sekarang bisa berdiri di hadapan Tuhan. Kita nggak perlu lagi imam. Kitalah imamnya untuk diri kita. Nah sekarang imam di zaman perjanjian lama apa yang dilakukan? Yang pertama adalah dipilih Tuhan dari Harun dan anak-anaknya. Imam adalah keturunannya Harun. Dan juga serta suku Lewi antara umur 25 sampai 50. Sebelum ketentuan ini datang diperintahkan oleh Tuhan kepada Musa, maka ketentuan yang berlaku di dalam orang Israel adalah anak-anak sulung dari setiap orang Israel menjadi imam. Anak-anak sulung orang Israel. Tapi setelah peraturan ini keluar, hanya anak-anak Harun dan suku Lewi. Kenapa? Kalau waktu itu anak-anak sulung yang diangkat menjadi imam, karena mereka harus memimpin seisi rumah mereka. Kenapa anak sulung? Anak sulung adalah anak pertama yang menggantikan bapaknya nanti. Maka Yesus disebut sebagai anak sulung, anak tunggal bapa. Amin saudara. Dia yang sulung, kita banyak saudara. Wow. Ya. Tapi setelah perintah Tuhan datang untuk menyelenggarakan ibadah, maka dipilihlah Harun dan anak-anaknya serta suku Lewi. Yaitu dari umur 25 sampai 50 tahun. Kalau 50 tahun zaman dulu udah retired. Sekarang enggak, saya udah 58. Saya enggak retired. Ya saudara juga enggak retired. Yang pertama itu. Yang kedua, imam memimpin dan melayani ibadah. Jadi kita ini, ya orang-orang yang terpanggil, apa sih ibadah itu? Ibadah itu memuji, menyembah Tuhan. Ibadah itu apa sih? Melakukan persembahan, membawa persembahan ibadah itu apa sih? Sebuah kegiatan di dalam pekerjaan. Gereja Tuhan itu ibadah. Termasuk juga mempersiapkan korban di zaman dulu. Ya, termasuk juga perayaan-perayaan, penyelenggara ibadah perayaan-perayaan. Ini tanggung jawab imam semuanya. Ya, mempersiapkan domba, sapi di zaman dulu untuk siap disembelih, mempersiapkan bokor-bokor, mempersiapkan tempat pembasuhan, semua mempersiapkan kandil, mempersiapkan minyak, semua tugas imam. Jadi kalau saudara melayani di dalam gereja Tuhan hari ini, apapun bagian yang saudara ambil, sekalipun yang paling kecil skopnya, saudara adalah imam kerajaan surga. Jelas sampai sini? Oke, sekarang yang ketiga. Imam itu memangku jabatan rohani. Imam itu. Yaitu imam besar, imam kepala, dan imam. Ada jabatan. Jabatan-jabatan di dalam imam. Di zaman perjanjian lama. Oke. Nah yang keempat. Imam adalah pengantara Tuhan dengan umatnya untuk pendamaian dan doa. Wow. Saudara. Imam itu pengantara antara umat dengan Tuhan untuk pendamaian dan doa. Jadi sebetulnya kita pun yang terpanggil menjadi imam kerajaan Allah, menjadi imam akhir zaman ini, menjadi imam perjanjian baru ini, kita pun harus menjadi pengantara berdoa bagi orang-orang yang belum kenal Tuhan. Wow. Saudara harus berjalan pulihkan banyak orang. Saudara berjalan sembuhkan banyak orang. Saudara harus berjalan bebaskan banyak orang dari ikatan setan. Tugas loh, kita loh. Bukan cuma saya loh pendeta, tidak. Kalau saya sadari hari ini saudara imam perjanjian baru, itu juga tugas saudara. Bukan cuma tugas saya, tidak. Ya, jadi kalau ada orang kenapa-napa belum berubah,
Karena beberapa waktu yang lampau, bukan lalu yang lampau, ada orang-orang bicara begini, Pak Diki sih kurang berdoa, Pak Diki kurang berpuasa buat orang itu. Saya beritahu saudara, bukan cuma saya, engkau juga punya tugas itu, memenangkan orang lain, amin. Ya, jadi bukan buat diri sendiri, tapi juga mulai berdoa, membawa pendamaian doa kepada Tuhan buat orang-orang yang masih dalam ikatan dalam dosa. Tugas kita. Ya. Oke, yang kelima, pemberi berkat dan mengurapi raja. Yaitu hanya tugas imam besar mengurapi raja dalam nama Tuhan. Pemberi berkat. Saudara harus belajar pemberi berkat. Bukan pencuri berkat. Belajar pemberi berkat. Berkat rohani lewat perkataanmu. Berkat sesuatu yang kau bawa untuk dipersembahkan. Yes. Belajar menjadi pemberi berkat. Itu imam, Bapak Ibu Saudara. Ya. Yang berikutnya adalah mempersiapkan kebutuhan ibadah. Segala kebutuhan ibadah dipersiapkan. Apapun seperti perjamuan kudus sudah dipersiapkan. Seperti minyak urapan dipersiapkan. Sound system sudah dinyalain semua, dipersiapkan untuk ibadah. Semua dipersiapkan oleh imam. Ketujuh, punya akses ke Tuhan. Yaitu masuk ke ruang kudus dan maha kudus. Punya akses. Ketika engkau ada di dalam doa. Ketika engkau ada persekutuan dengan Tuhan di dalam roh. Engkau sedang masuk ke ruang kudus Tuhan. Kau punya akses untuk menyampaikan keluh kesah. Orang-orang yang kau bawa di dalam doa. Bukan hanya buat dirimu sendiri. Bukan buat kebutuhan keluargamu sendiri. Bukan buat kebutuhan kita sendiri. Tapi buat banyak orang. Makanya kualitas orang di dalam doa ketahuan. Kalau semua doa selalu minta diberkati. Minta punya uang banyak. Minta punya rumah baru. Minta punya mobil baru. Selalu itu aja setiap doanya. Engkau belum jadi imamnya Tuhan. Orang yang gak jadi imamnya Tuhan gak bisa masuk tempat ruang kudus. Apalagi ruang maha kudus. Tidak bisa. Hanya orang yang menjadi imamnya Tuhan. Yang punya masuk ruang kudus. Kemudian lagi. Ayat nomor 8. Hidup dari persembahan persepuluhan. Dan tidak memiliki milik pusaka. Imam di zaman dulu itu begitu pembagian tanah 12 suku Israel dibagi-bagi. Kamu dari batas ini ke sini, dari batas ini ke sini. Kamu dari batas ini ke sini, dari batas ini. Semua suku dapat. Hanya satu suku yang gak dapat. Suku Lewi. Ya, suku Lewi. Tapi suku Lewi hidup dari semua persepuluhan. Persepuluhan. Dari orang-orang Israel yang lainnya. Semua dibawa sebagai persembahan bagi orang-orang Lewi. Karena apa? Tugas orang-orang Lewi dan imam-imam adalah kerjanya hanya ngurus rumah Tuhan. Hanya ngurus rumah Tuhan. Jadi orang-orang yang mengurus rumah Tuhan punya hak mendapatkan persepuluhan. Ya. Jadi sekali lagi kalau saudara merasa saudara adalah umat kepunyaan Tuhan, saudara harus bawa persepuluhan saudara. Untuk kehidupan rumah pelayanan Tuhan. Ya, saya gak mungkin. Saya mau bayar rumah, saya harus cari kerjaan. Saya harus minta kerjaan kemana-mana. Saya harus cari dari agent ke agent. Mana saya bisa mikirin jemaat. Mana saya bisa mikirin tentang hidup bersekutu dengan Tuhan. Mana saya pernah bisa punya waktu untuk kunjungi saudara. Siapkan firman yang baik. Kalau setiap hari Monday itu Saturday, saya kerja Uber. Habis Uber apalagi ya, passenger. Habis passenger, caregiver. Terus coba bayangin deh. Klinik service, tambahan. Bayangin. Begitu sampai rumah gue udah nyiapin firman. Gak bisa. Baru baca satu ayat, langsung tidur. Besok pagi gue sampein apa hari Minggu? Perhatiin ini. Ya, perhatiin ini Bapak Ibu Saudara. Oke, nomor 9. Ya, perbuatan dosa imam menjadi kutuk atas seluruh umat Israel. Ngeri ya. Imam berdosa membawa kutuk. Ya, Malikiat 3 ayat 9.
Imam bertanya begini, dengan cara bagaimanakah kami menipumu Tuhan? Kata Tuhan, kamu seluruh bangsa menipu aku. Imam-imam bertanya kepada Tuhan, dengan cara bagaimana kami menipumu Tuhan? Tuhan bilang apa? Soal persembahan persepuluhan. Kamu mencuri, merampok uangku. Bilang. Ya, artinya apa? Engkau terkena kutuk. Saudara tuh di zaman Maleaki miskin orang Israel. Miskin sekali di zaman Maleaki. Karena apa? Karena dosa imam. Dosa imam hancur Bapak Ibu Saudara. Ya, hancur. Israel hancur. Ayat 10, nomor 10. Ya, imam adalah pengangkat dan pemasang kemah suci dan tabut perjanjian. Jadi tabut perjanjian di zaman 40 tahun itu yang ngeberesin, kalau mau jalan, Tuhan mau jalan, imam-imam yang ngurusin. Begitu tiang awan itu berhenti, orang Israel harus tinggal di satu tempat, imam-imam yang siapin tenda-tenda. Sama kita juga. Saudara jangan kecil hati. Kalau dapat tugas hari ini pasang tenda di depan buat fellowship. Saudara imam kerajaan surga. Jangan kecil hati. Gue melulu yang disuruh, yang susah-susah gue. Imam nih tugasnya. Saudara. Ya, imam tugas seperti itu. Segala sesuatu. Ya. Kemudian lihat lagi yang ke-11. Ya, imam tidak boleh bercacat atau hidup dalam kekudusan. Setiap saudara yang mau jadi imam, saudara yang sudah menjadi imam, jaga hidupmu dalam kekudusan. Jangan pernah saudara hidup dalam cacat dan celah. Engkau tidak akan pernah bisa berjumpa dengan Tuhan. Ya, makanya setiap imam-imam yang masuk di zaman perjanjian lama, mereka masuk ke ruang suci, mereka minta ampun atas dosa mereka dulu. Baru dosa umat Tuhan. Ya, tapi sekarang oleh anugerah Tuhan, Tuhan menghapus dosa kita, membersihkan kita dari dosa, saudara. Tapi saudara harus jaga hidup saudara, hati saudara, pikiran saudara. Saudara harus jaga niat hidup saudara. Jangan sampai saudara juga masuk dalam dosa. Nah, inilah sekilas tentang imam di perjanjian lama. Paling tidak ini menjadi gambaran untuk juga menjadi apa yang menjadi tanggung jawab kita sebagai imam. Nah, ini juga menjadi tanggung jawab kita. Nah, pertanyaannya adalah sekarang, kalau imam-imam itu dipercaya menjadi pengantara antara Tuhan dan manusia, kenapa imam-imam di zaman Yesus waktu itu justru hidup sebagai orang-orang munafik? Bahkan Yesus berkata, kamu itu yang luarnya dapat putih bersih, dalamnya tulang belulang. Kamu itu melihat orang ada selumbar di mata orang, padahal ada balok di matamu. Wow, kenapa ya? Imam-imam dulu kok begitu? Bukankah dia pengantara antara Tuhan dengan manusia? Bukankah doanya selalu dinantikan kepada umat? Betul saudara? Bukankah berkatnya dinantikan oleh semua umat-umat Tuhan? Wow. Bukankah semua itu dinanti oleh Tuhan, oleh umat-umat Tuhan? Nah, masalahnya adalah kita harus mengerti bahwa salah satu khotbah Petrus setelah mengalami Pentakosta, Petrus berkata begini, jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Sampai-sampai imam-imam di zaman itu punya keinginan membunuh Yesus. Punya keinginan menyalibkan Yesus. Memakai tangan orang-orang Romawi menyalibkan Yesus. Wow. Ini imam. Ini imam. Pertanyaannya adalah, kenapa begitu ya? Kok imam-imam seperti itu? Adakah sesuatu yang kita perlu belajar hari ini dan untuk menjadi imam kerajaan Allah? Menjadi imam perjanjian baru? Yes, kita harus belajar. Kita harus belajar Bapak Ibu. Oke, nah saudara lihat. Imam menjadi imam yang Tuhan kehendaki. Yang pertama saya katakan bahwa kita harus belajar dari Yesus. Ya, belajar dari Yesus. Ya, Alkitab berkata begini, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu akan mendapat apa saudara? Ketenangan. Yesus berkata, ayo belajar dariku. Jangan dari orang. Apalagi kata orang. Jangan belajar cuma dari buku. Jangan cuma belajar nonton YouTube. Belajar dariku.
Oh. Ya. Oke, lihat lagi. Ya, saya mau buktikan pada saudara nih. Ya, Yohanes 5 ayat 39. Apa yang dilakukan oleh imam di zaman itu? Kamu menyelidiki kitab-kitab suci, ini Yesus ngomong nih. Kamu menyelidiki kitab-kitab suci sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Oke, imam tuh menyelidiki kitab suci. Menyelidiki kitab suci. Jadi saya beritahu saudara, ya orang Israel itu senang debat. Senang debat. Kalau kita di Indonesia, orang suku apa ya suka debat? Batak. Ngobrol aja dulu suara juga dia, apalagi debat. Ya, saya lagi gak nyinggung orangnya, enggak. Ya. Tapi ini kenyataan. Sampai hari ini loh, orang Israel itu suka debat. Benar. Waduh. Makanya orang Israel itu di Israel, kita ke Israel kemarin, kasar-kasar orang Israel. Ngomong juga kasar-kasar. Suka debat Bapak Ibu, suka berantem. Ya kita di jalan-jalan berantem, lalu kita ketemu berantem. Ya ilah, ini kan bangsa pilihan Tuhan. Aduh, benar suka debat Bapak Ibu Saudara. Ya, jadi kamu menyelidiki kitab-kitab suci, sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku, jadi kitab suci yang mereka baca sebenarnya ada kesaksian tentang Yesus. Ya, namun kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu. Ini kuncinya. Mereka menyelidiki, mereka belajar semua kitab-kitab suci. Dari buku, mungkin YouTube udah ada kali ya. Dari Facebook, dari mana. Tapi gak datang langsung kepada Yesus. This is the key. This is the key. Belajar dari Yesus. Bukan belajar tentang Yesus. Perhatiin omongan saya. Kita harus belajar dari Yesus. Bukan belajar tentang Yesus. Ada perbedaan. Banyak orang gagal dalam melayani. Banyak orang gagal menjadi orang kudus. Menjadi jabatan imam. Dalam perjanjian baru. Hanya sekedar memiliki pengetahuan. Ini menyelidiki punya pengetahuan loh. Orang-orang ini ahli-ahli kitab semua nih. Ya, ahli-ahli kitab. Yang menyelidiki. Tapi Tuhan katakan tidak memperoleh hidup itu sendiri. Artinya lu boleh belajar setengah mati. Lu boleh belajar ini itu. Boleh berdebat ini itu. Tetap kamu gak punya hidup. Artinya keselamatan tidak ada dalam diri mereka. Wow, mengerikan loh ini Bapak Ibu. Ini situasi yang mengerikan ini. Ya, ini situasi yang mengerikan. Nah sekarang saya mulai masuk lebih dalam. Belajar dari Yesus. Bukan belajar tentang Yesus. Apa bedanya? Kita perhatiin nih. Ya, apakah kekristenan kita nih yang mana nih sekarang nih? Ya, apa bedanya? Belajar tentang Yesus satu Tuhan bisa dari apa aja dan siapa aja. Bisa. Ya. Dan lebih mudah. Karena apa? Tidak butuh dan tidak menuntut hubungan saya dengan Yesus. Belajar tentang Yesus. Saya bisa beli buku, saya bisa beli nonton TV, saya bisa dengar khotbah dari YouTube. Saya bisa lihat dari Facebook. Saya belajar dari semua media sosial. Saya belajar tentang Yesus. Enggak butuh hubungan dengan Yesus. Ngerti maksud saya? Ya, ini penting nih Bapak Ibu Saudara. Fase ini paling penting nih untuk kita perhatikan sekarang ini. Ya, karena apa? Ada begitu banyak orang. Contoh deh gini deh. Saudara mau belajar tentang siapa sih yang berhasil? Ya, misalnya siapa yang berhasil ya kira-kira ya, yang orang hebat? Elon Musk. Ya, Elon Musk berhasil, dia bisa punya X Space segala macam ya Bapak Ibu Saudara ya. Terus Twitter karena ganti jadi X gitu ya. Ya, nah, kita mau belajar. Nah, bicara tentang Elon Musk, kita nggak perlu kenal si Elon Musk. Kita beli aja buku-bukunya. Kita nonton aja. Ya, kita ikut aja seminar-seminarnya dia. Ya, tentang Elon Musk kayak apa. Pertanyaan saya, kita perlu hubungan dengan Elon Musk nggak? Tidak. Tapi kita bisa tahu siapa Elon Musk. Kita bisa tahu karyanya Elon Musk. Betul saudara? Ini belajar tentang Tuhan. Belajar tentang Yesus. Bisa dari apa saja dan siapa saja. Lebih mudah. Tapi tidak menuntut hubungan. Nggak perlu hubungan.
Makanya banyak orang yang belajar sekolah teologi ya, sampai STH, MTH, profesor, doktor, wah macam-macam sampai karburatornya bocor. Ya, bayar mahal ke luar negeri kemana-mana, tidak ada Tuhan dalam dirinya. Just a knowledge. Wow, just knowledge. Nah sekarang bedanya, belajar dari Yesus, ada belajar dari Tuhan, menuntut hubungan. Wah ini yang perlu. Kalau kau menjadi imam kerajaan Allah, kau menjadi imam yang masuk ke ruang Maha Kudus, bisa masuk ke ruang kudus, belajar dari Yesus. Dan harus memiliki hubungan. Kehidupan tidak didapat dari belajar tentang Tuhan, tetapi harus belajar dari Tuhan. Amin saudara. Wow. Kita harus belajar dari Tuhan. Ya, oke. Nah fakta Alkitab. Fakta Alkitab. Fakta Alkitab. Herodes di zaman Yesus lahir. Ya, Herodes ngumpulin semua imam-imam dan ahli-ahli Taurat. Karena apa? Ada orang Majus datang. Orang Majus datang dari negeri timur. Yang perjalanannya beribu-ribu kilometer jauhnya. Sedang mencari Yesus. Begitu masuk Yerusalem, gemparlah Yerusalem. Mesias lahir, Mesias lahir. Raja orang Yahudi lahir. Mereka gempar. Herodes juga panik, dipanggil semua imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat, semua dipanggil. Lihat ayat ini. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka. Di mana Mesias akan dilahirkan? Mereka berkata kepadanya, di mana saudara? Bethlehem, di tanah Yudea. Karena demikian ada tertulis dalam kitab Nabi. Pertanyaan saya, kalau orang-orang yang mencari Tuhan ini, orang-orang Majusi dari tanah yang jauh, dari perjalanan yang jauh, mereka mencari Kristus, mencari Yesus. Kenapa ahli-ahli Taurat, imam-imam kepala so tenang-tenang, seolah-olah nggak ada apa-apa? Raja itu lahir di Bethlehem, di tanah Yudea. Dari mana kamu tahu? Kita udah nyelidikin. Kita udah baca, kita udah debatin. Luar biasa. Tapi kok tenang-tenang ya. Padahal jarak Yerusalem sama Bethlehem kira-kira cuma 8 kilometer. Dibandingin orang Majus jalan ribuan kilometer. Makanya saya bilang tadi, ini orang hanya knowledge. Hanya pengetahuan. Kita debatin yang gak perlu di pengetahuan. Tapi gak pernah hidup di sini. Wow. Ini kondisi imam-imam zaman Yesus. Mereka tahu kebenaran tapi tidak berusaha mencari kebenaran. Jangan sampai kita juga jadi imam perjanjian baru seperti itu. Kita tahu kebenaran tapi tidak mencari kebenaran. Kebenaran hanya berfungsi sebagai apa? Alat menghujat. Alat untuk menghukum. Alat untuk menyatakan lu dosa. Ini kebenaran seperti ini. Tapi kita sendiri gak hidup dalam kebenaran. Wow. Saudara termasuk nih. Kalau kita sampai begitu termasuk imam-imam di zaman Yesus. Yang kedua. Menjalankan ibadah dan pelayanan hanya sebatas tugas. Wow. Ritual. Bukan relationship. Bukan karena kecintaan. Bukan karena penghormatan kepada Tuhan. Wow. Makanya dalam ibadah saya enaknya. Gue mau teks-teks saja. Dari khotbah bagian teks. Saya enaknya. Betul saudara. Ya, datang saya enaknya. Ya. Keluar lagi penyembahan, lagi khotbah. Keluar berkencing saya enaknya. Hormatin Tuhan dong. Pakai baju saya enaknya. Sobak, sobek, sobak, sobek. Not properly. Ya. No way Bapak Ibu. Ya. Kita harus belajar. Ya. Melayani Tuhan, melakukan tugas pekerjaan pelayanan Tuhan apalagi. Ya. Buat gereja Tuhan. Jangan sekedar rutinitas atau sekedar liturgi. Tapi relationship dengan Tuhan. Jangan dibangun dalam rasa cinta, rasa hormat kepada Tuhan. Amin saudara. Jadi jangan bukan dengan asal-asalan, tapi betul-betul siap. Amin. Saudara menghadap Tuhan loh. Ya, apalagi gereja pakai celana pendek, sandal jepit. Lu ngadap Tuhan, ngadap tukang sampah. Sorry, saya akan ngomong Bapak Saudara. Ya,
Kamu ketemu orang kawin aja lu rapi pakai jas, pakai dasi. Kamu pergi ke gereja ketemu Tuhan, sendal jepit, celana pendek, kaos oblong. Aduh. Apalagi pakai UKNC, jangan pakai UKNC lagi ya. Jangan, gereja nggak boleh pakai UKNC. Ya, lain kali pakai tutup agak pakai tangan lah. Kita menghadap Tuhan, apalagi di altar nih. Jangan UKNC Bapak Ibu. Ya, jadi artinya kita harus betul-betul menghargai Tuhan. Kita menghormati Tuhan. Ya, memang ada banyak orang bilang, tapi kan banyak orang begitu, biarin orang lain begitu. Kita enggak. Amin saudara. Kita harus pegang prinsip. Jangan prinsip kebanyakan. Amin. Ya, kita pegang prinsip yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Ya, jadi sekali lagi, ini yang terjadi. Bahwa fakta orang-orang zaman ini, zaman Yesus imam-imam, yang mereka tahu kebenaran tapi tidak mencari kebenaran. Dan mereka melayani hanya sekedar ritual, hanya sekedar tugas. Makanya dari suku yang sudah ditentukan, suku Lewi untuk menjadi imam, mereka bergiliran. Dari kaum ini, kamu seminggu. Kemudian dari kaum ini, kamu seminggu. Mereka tuh bergiliran Bapak Ibu. Banyak kaum-kaum di situ. Mereka bergiliran. Ya. Dan karena itu mereka melakukan hanya sekedar ritual. Karena tugas mereka lakukan. Wow. Bapak Ibu. Nah jadi sekali lagi Bapak Ibu Saudara. Bahwa ini yang seringkali kita banyak orang salah belajar tentang Tuhan. Ya. Dan kita tidak belajar kepada Tuhan. Tapi seringkali kita belajar kepada orang lain, kepada buku, kepada media sosial. Saya beritahu saudara, belajarlah langsung dengan Tuhan. Jangan belajar sesuatu yang tidak dengan Tuhan. Nah, belajar tentang Tuhan juga bisa diperoleh dari setiap segala sesuatu yang ada di dunia ini. Ya, juga termasuk Bapak Ibu Saudara, gereja setan. Kalian ingat nih, kalau kita nggak pernah baca Alkitab, kita nggak pernah tahu Alkitab, saudara kalah sama anggota gereja setan. Maaf loh. Ya, saya nonton tahu si Mongol kan, tahu si Mongol di YouTube. Ya, itu bekas jenderal gereja setan untuk Asia Pasifik. Ya, dia bilang begitu dia masuk di dalam kelompok gereja setan, dia harus belajar semua kitab-kitab agama lain. Untuk apa? Cari kelemahannya. Termasuk belajar tentang Alkitab. Dipelajari Alkitab itu. Saudara bayangin kalau gereja setannya pelajari Alkitab. Kita santai. Kira-kira menurut saudara gimana ya? Gereja setan tuh mati-matian belajar. Buat apa? Cari kelemahan kekristenan. Kita buat nguatin kekristenan gak pernah mau belajar. Oh my goodness. Bapak Ibu. Ya makanya saya nih gak pernah bosan ngomong. Yuk udah baca Alkitab belum? Baca Alkitab belum? Ya. Aduh gereja setannya belajar baca Alkitab. Bahkan gereja setan puasa. Kita orang Kristen gak puasa. Gereja setan puasa. Untuk apa? Menghancurin anak-anak Tuhan. Hancurin orang Kristen. Ya, rebut mereka dari keselamatan, masuk neraka. Mereka puasa, kita nggak puasa, perut makin buncit, jalan makin susah. Oh, saya nggak lagi ngintin orang, nggak. Tapi ini peringatan buat kita semua nih, Bapak Ibu. Ya, peringatan buat kita semua nih. Ya, jangan sampai kita lakukan hal-hal yang sebetulnya di luar dari panggilan kita sebagai imam. Jangan. Kita harus lakukan seperti panggilan kita Bapak Ibu Saudara. Ya, sehingga panggilan kita itu semakin teguh, semakin kuat. Dan semakin kita punya keintiman di dalam Tuhan. Amin. Ya, kalau kita punya keintiman di dalam Tuhan, saya percaya kita akan semakin dipakai oleh Tuhan. Membawa berkat, membawa doa kepada banyak orang. Membawa pelayanan yang makin berkenan di hadapan Tuhan. Amin saudara. Wow, itu loh saudara. Ya, kayak sekarang. Nah, karena itu hidup ini bukan sekedar tahu, tapi harus mengenal Tuhan. Bukan sekedar tahu, ya. Karena itu dalam Yohanes dikatakan ini, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau
satu-satunya Allah yang benar. Dan mengenal Yesus Kristus yang telah kau utus. Kata mengenal, ginosko, yang artinya tahu, mengetahui, mengerti, mengenal seperti heart to heart suami dengan istri. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal. Dengan Tuhan itu gak ada rahasia. Dengan Tuhan gak ada secret. Dengan Tuhan itu close. Dengan Tuhan itu intim. Ini hidup kekal kita miliki. Amin saudara. Ketika engkau masih jauh dengan Tuhan. Apalagi kalau ada masalah. Ya, semakin lebih jauh lagi. Seringkali makanya banyak orang di mana-mana. Kalau sampai punya masalah selalu langsung, Pak, saya off dulu dari pelayanan. Pak, saya berhenti dulu datang gereja. Kenapa saya lagi ada masalah? Kok ada masalah malah jauh? Hah? Harusnya ada masalah makin dekat dong. Bukan makin jauh. Ya, ini bisikan setan loh, saya beritahu saudara. Ya, bisikan setan. Ya, kita jangan ikutin yang begini. Ya, makanya kita harus sungguh-sungguh memahami akan kehadiran Tuhan dalam diri kita. Kita harus memahami dengan sungguh-sungguh. Pengenalan lewat Roh Kudus. Ya. Kenapa kita dengan yang namanya agama sangat berbeda? Agama Tuhan mereka jauh di sana. Ya. Nggak bisa dijangkau dan tidak terjangkau. Tapi kekristenan, Tuhan hidup dalam diri kita. Amin. Ini yang membedakan. Makanya kita bukan ritual, tapi kita relationship, fellowship dengan Tuhan. Amin saudara. Keintiman dengan Tuhan. Ini yang harus kita bangun. Ya, 1 Yohanes 2 ayat 27. Sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya. Karena itu tidak perlu kamu diajar oleh orang lain. Tetapi sebagaimana pengurapannya mengajar kamu tentang segala sesuatu dan pengajarannya itu benar, tidak dusta, dan sebagaimana ia dahulu telah mengajar kamu, demikianlah hendaknya kamu tetap tinggal di dalam Dia. Roh Kudus sudah diberikan kepada kita. Ketika engkau datang kepada Tuhan, baca satu ayat, tanya aja, Tuhan, artinya apa ya? Tuhan pasti jawab. Tuhan pasti jawab. Roh itu ada di dalam diri kita. Tuhan itu tinggal di dalam kita. Roh Kristus itu diam di dalam diri kita. Semua kesulitan yang kita tidak pahami, tanya Tuhan. Tuhan akan berikan jawab padamu. Amin saudara. Ya, nggak perlu tanya orang. Makanya dibilang di sini, kamu nggak perlu lagi tanya sama orang pengurapan, Tuhan ada dalam diri kamu. Bukan berarti seorang nggak belajar dari pengajar-pengajar Alkitab, bukan. Tapi begitu saudara perlu sesuatu, tanya langsung kepada Tuhan. Kau punya akses. Yes, kau punya akses. Ya, bukan gak punya akses, kau punya akses. Dan jawaban siap sedia di segala tempat, di segala waktu. Amin saudara. Yes. Kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain. Yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kata Kristus ada di tengah-tengah kamu adalah Christ in you. Di dalam terjemahan dalam bahasa Inggris. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Dialah yang kami beritakan apabila tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat. Untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Kayak begini Bapak Ibu Saudara. Saya sebetulnya mau himbau Bapak Ibu. Supaya setiap minggu saudara ibadah, setiap saudara datang Bible study, catat semua ayat. Catat poin penting. Saya beritahu saudara, saya bisa banyak khotbah begini. Isi saya saksinya. Saya punya satu box gede, semua catatan khotbah saya selama saya jadi jemaat. Semua khotbah saya catat. Catat itu masih ada. Sampai hari ini, dari 30 tahun yang lalu. Di rumah saya masih ada catatannya. Memang saya udah pisahin. Yang gak penting-penting saya udah buangin. Yang penting-penting masih saya pegang. Di catatan khotbah orang. Sampai hari ini saya masih bisa baca. Lihat ini. Saya masih bisa belajar dari khotbah orang. Wow. Gimana kita bisa hafal?
Gimana kita bisa tahu? Gimana kita bisa mengerti dan memahami segala sesuatu? Ya, kalau kita cuma dengar lewat seperti kereta api. Lupa Bapak Ibu. Lupa, percaya saya, lupa dan lupa. Ya. Makanya penting bagi kita untuk kita belajar. Ya, karena apa Bapak Ibu Saudara? Karena Yesus ingin, Tuhan ingin kita ini betul-betul memahami apa sih tugas penyelenggaraan ibadah, apa sih tugas sebagai imam, apa sih tugas saya sebagai orang yang dipilih Tuhan, apa sih tugas saya ditebus oleh Tuhan. Harus mengerti, Ya. Makanya Bapak Ibu Saudara, ini yang membawa kita ke dalam kesempurnaan di dalam Tuhan. Ini akan membawa kita masuk di dalam persekutuan yang erat dengan Tuhan. Ini akan membawa kita masuk di dalam kehidupan yang penuh dengan pengetahuan yang dari Tuhan. Ya, ini penting Bapak Ibu Saudara. Dan goal satu pelayanan, goal kita gereja bukan supaya orang tahu siapa Kristus. Tetapi supaya semua kita mengalami dan mengaktifasi Roh Kudus dan Kristus yang ada dalam diri kita. Amin saudara. Bukan sekedar melengkapi, memenuhi pikiran. Tapi supaya setiap kita mengalami dan mengaktifasikan Kristus dalam diri kita. Dan ini harus menjadi sesuatu yang penting dalam hidup kita. Makanya kelihatan kalau seseorang punya masalah, seseorang punya problem. Ya, dia tidak bertanya kepada Kristus yang ada di dalam dirinya. Dia bertanya kepada Kristus yang ada di dalam diri pendetanya. Yes. Dari kenal 10 tahun yang lalu sampai sekarang masih terus 911. Telepon 911 kepada pendetanya. Padahal dalam dirinya ada Kristus. Tadi dia mau bertanya kepada Kristus yang ada di dalam pendetanya. Wah goodness Bapak Ibu. Ini loh yang terjadi loh Bapak Ibu. Ya, jadi sekali lagi Bapak Ibu Saudara. Ya, kita punya goal supaya kita bisa mengalami dan mengaktifasi Kristus dalam diri kita. Dan Tuhan mau kita belajar tentang itu. Tuhan mau kita belajar tentang itu. Dan kita jangan puas hanya sekedar tahu siapa Tuhan. Tapi alami Tuhan dalam dirimu. Amin saudara. Alami kedahsyatannya. Amin saudara. Alami itu. Sehingga engkau tahu bahwa engkau bukan hanya sekedar anak. Tapi kau jadi imam kerajaan surga. Engkau berdoa buat orang tuamu. Kau berdoa buat anakmu. Kau berdoa buat suamimu, buat istrimu. Kau berdoa buat bosmu yang min di kantor. Yang kau berdoa buat temanmu yang lagi mau nyekat engkau jatuh dari kedudukan. Berdoa. Itu panggilan kita Bapak Ibu Saudara. Ya. Nah pertanyaannya adalah apakah kita salah sih belajar tentang Tuhan? Gak salah. Saudara belajar tentang Tuhan gak salah. Yang penting adalah harus belajar dari Tuhan. Itu pokoknya. Ya, itu pokoknya harus belajar dari Tuhan. Yang penting itu pokoknya. Ya. Nah sekarang bagaimana caranya supaya kita juga bisa belajar dari Tuhan Bapak Ibu Saudara. Ya, nah ada satu contoh nih. Satu contoh di mana ada orang yang baru dengar tentang, mungkin saudara tahu ceritanya tentang kehebatan Raja Salomo. Lewat hikmatnya. Ya Raja Salomo gak perlu berperang naklukkan kerajaan-kerajaan. Ya tapi lewat hikmatnya semua tetangga-tetangganya kasih upeti. Termasuk salah satunya Ratu Sheba. Ratu Sheba itu adalah seorang ratu yang datang dari Ethiopia. Ratu Sheba. Ya dia penasaran. Dia gak mau cuma sekedar dengar dari orang tentang si Salomo. Saya mau alami sendiri. Saya mau ketemu sendiri. Saya mau lihat sendiri si Salomo. Wow. Alami Tuhan lewat firman. Nah, maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya. Apakah kamu tidak mau pergi juga? Apa kamu tidak mau pergi juga? Jawab Simon Petrus kepadanya. Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan yang hidup. Murid-murid gak akan tinggalkan Yesus. Karena apa? Langsung dengar belajar dari Yesus. Perkataan-perkataannya. Bukan dari orang. Bagaimana dengan Ratu Sheba? Contoh ini. Dari Ethiopia. Dan ia berkata kepada raja. Ketika Ratu Sheba bertemu dengan Raja Salomo.
Benar juga kabar yang kudengar di negeriku tentang engkau dan tentang hikmatmu. Tetapi aku tidak percaya perkataan-perkataan mereka sampai aku datang dan melihatnya dengan mataku sendiri. Sungguh setengah dari hikmatmu yang besar itu belum diberitakan kepadaku. Engkau melebihi kabar yang kudengar. Amin saudara. Kalau kita cuma dengar dari orang tentang Yesus, dahsyat ya, tapi kau tetap sakit. Tapi kau tetap lemah. Tapi rumah tanggamu tetap gak punya damai. Keuanganmu morat-marit. Itu karena cuma dengar. Belajar alami ketemu. Amin saudara. Perubahan dahsyat pasti akan terjadi. Sesuatu yang ajaib pasti akan Tuhan kerjakan. Amin. Ya makanya belajar untuk bertemu. Dan caranya bagaimana? Caranya bagaimana? Tinggal 3 gambar lagi saya sampai kepada saudara. Caranya bagaimana? Cara yang pertama, alami encounter dengan Tuhan setiap hari. Alami encounter dengan Tuhan setiap hari. Jangan lewatin hari-hari itu tanpa encounter dengan Tuhan. Alami encounter dengan Tuhan. Ini seorang guru besar. Nikodemus di guru besar. Muridnya ribuan. Saya lihat ayat ini. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus. Seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya. Yesus menjawab katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Ini ahli Taurat. Ini guru besar. Satu kali dia datang malam-malam. Kenapa datang malam-malam? Malu supaya kelihatan. Malu. Gue guru besar maka datang. Pasti Nikodemus ini apa? Jenggotnya segini nih. Udah tua. Yang didatangin umur berapa? 30. Masih muda. Masih mau kencur istilahnya. Masih mangga muda. Masih sepet. Ya, yang didatangin. Jadi malu dia yang udah jenggot segini malu. Bapak ibu. Makin datang malam-malam. Ngelinap lagi. Ada orang gak ya? Gak ada orang gak ya? Cuma mau tanya Yesus. Ya. Wow, tapi apa yang terjadi? Dia masuk surga nih. Ya, dia dengar perintah Tuhan. Kalau engkau tidak dilahirkan kembali dari air dan roh, kau tidak masuk surga. Dia tanya, loh aku sudah tua begini gimana? Masuk ke rahim ibuku sendiri. Wow. Ya, so silly. Bodoh Bapak Ibu Saudara. Ya, dia mengertikan firman seperti pikirannya. Bukan mengerti Tuhan seperti pikiran dan hatinya Tuhan. Itu kuncinya. Makanya jangan cuma dengar dari orang. Belajar dari Tuhan sendiri. Amin saudara. Ya, punya hubungan, punya koneksi dengan Tuhan langsung. Panggilan kita nih imam Bapak Ibu. Panggilan kita imam. Jadi jangan puas apa kata orang. Tapi belajar untuk kita memahami isi hati Tuhan. Dalam hidup kita. Nih Ratu Sheba yang tadi. Ya, kata orang lu hebat. Kata orang lu begini. Begitu saya ketemu. Begitu dia ketemu dengan Raja Salomo, setengah aja gak ada disampaikan. Wow, luar biasa Salomo. Apa Ibu? Ini yang pertama. Yang kedua sekarang. Yang pertama alami encounter dengan Tuhan. Setiap hari punya waktu bersekutu. Setiap hari punya waktu berdoa. Setiap hari punya waktu menyembah. Setiap hari punya waktu untuk membaca Alkitab. Amin saudara. Ada orang yang pernah tanya sama saya, jam berapa Pak bagusnya berdoa? Banyak orang tanya gitu. Ya, jam berapa bagusnya berdoa? Tuhan itu bicara sama saya dalam mimpi penglihatan yang jelas banget. Clear banget saya dengar. Ya, saya lagi tidur. Terus kemudian tiba-tiba ada orang yang bangunin saya. Seperti ada orang bangunin saya. Bangun, ini sudah jam 4 pagi. Masuk dalam ruangan berdoa. Dia buka pintu. Suruh saya masuk. Saya bangun. Jam 4 pagi. Mulai anugerah Tuhan turun bagi kita. Amin saudara. Jangan jam 4 pagi makin narik selimut. Yang tadinya sedengkul, sepinggang. Jam 5 pagi lebih dingin lagi, sekepala. Berkat Tuhan lewat dari hidupmu. Saya kerjain itu tiap pagi Bapak Ibu Saudara. Saya kerjain itu. Enggak peduli saya tidur jam 1 malam. Enggak peduli saya jam berapapun saya tidur. Kalau Tuhan udah bangun saya bangun. Saya bangun Bapak Ibu. Ya,
Jadi orang yang pernah nginep di rumah saya tahu deh. Setiap pagi saya doa, pasti tahu. Ya, karena saya tahu itu adalah sesuatu yang membawa berkat anugerah bagi saya dan keluarga. Dan itu juga membawa berkat bagi gereja ini. Amin saudara. Ya, untuk saya belajar hidup benar di hadapan Tuhan. Untuk saya belajar mematuhi Tuhan. Oke, itu yang pertama. Oke, sekarang yang kedua, pahami cara Tuhan. Nah, sekarang pahami cara Tuhan. Yang pertama, encounter dengan Tuhan setiap hari. Yang kedua, pahami caranya Tuhan. Ada cara-cara Tuhan yang mengajar kita. Oke, satu contoh. Di dalam kitab Samuel. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi. Untuk ketiga kalinya. Nah, saya mau bicara dulu kepada sore gini Bapak Ibu. Hana waktu itu di zamannya Nabi Eli. Itu selalu menangis. Karena apa? Dia nggak punya anak. Dan si Penina tuh madunya ya. Bukan madunya, racunnya sebenarnya. Dibilang madunya pemaitin dia sebabnya. Maitin si Penina, si Hana. Ya, dia berdoa minta anak. Ya, sampai akhirnya Tuhan lawati dia dan dia punya anak. Begitu dia punya anak, dia punya nasar. Lo hati-hati lo, jangan nasar sembarangan lo. Ya, jangan nasar sembarangan, nasar digenapin. Ya, nasar harus dilunasin. Kamu nggak pernah bisa berhasil, nggak pernah hidup lebih meningkat kalau nasar nggak pernah dipenuhi. Ya, nah nasarnya apa? Kalau saya punya anak Tuhan, saya mau kasih jadi alat di tanganmu. Nah, benar. Nasarnya diturutin Bapak Ibu Saudara. Nasarnya dipenuhi. Ya, begitu lahir anaknya Samuel dari sejak kecil, setelah lepas susu dikasih ke Imam Eli, masih kecil, ya. Dan tinggal di Imam Eli. Dan Imam Eli adalah waktu itu imam nabinya Tuhan. Yang dipercaya didengar suaranya. Nah, satu kali ketika mereka sedang tidur, tiba-tiba Samuel dipanggil Tuhan. Samuel masih kecil, dia bangun. Dia nanya ke Imam Eli ke kamar sebelahnya. Bapak panggil saya. Hah? Enggak, saya nggak panggil, saya lagi tidur, balik dia. Kemudian dia tidur lagi, dipanggil lagi. Dan dia datang lagi ke Imam Eli. Bapak panggil saya. Tidak. Oh. Udah 2 kali nih. Ya, Imam Eli bilang apa? Tidur, saya nggak panggil kamu. Udah dia balik lagi. Sampai ketiga kali. Begitu ketiga kali Imam Eli tahu. Oh, sekalipun Samuel masih sangat kecil. Belum tahu Taurat. Belum tahu apa-apa tentang Tuhan. Tapi Tuhan berbicara kepada dia. Dan ini adalah tanda yang kita harus mengerti. Imam Eli tahu berarti Tuhan akan berperkara dengan anak ini. Pergi balik ke tempat tidur kamu. Dan kalau suara itu datang lagi, katakan, ya Tuhan, ini hambamu, berbicaralah. Wow. Lihat ayat ini. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi untuk ketiga kalinya. Lalu bangunlah ia pergi mendapatkan Eli serta katanya, ya Bapak, bukankah Bapak memanggil aku? Lalu mengertilah Eli bahwa Tuhanlah yang memanggil anak itu. Sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel, pergilah tidur. Dan apabila ia memanggil engkau, katakanlah berbicara Tuhan sebab hambamu ini mendengar. Maka pergilah Samuel dan tidurlah ia di tempat tidurnya. Lalu datanglah Tuhan berdiri di sana dan memanggil seperti yang sudah-sudah, Samuel, Samuel. Dan Samuel menjawab, berbicaralah sebab hambamu ini mendengar. Saya mau beritahu saudara, ada banyak cara Tuhan memanggil kita, berbicara kepada kita. Tapi belajar, pahami panggilan Tuhan. Kadang-kala Tuhan cuma kasih clue. Saudara tahu nggak kalau saya khotbah, Tuhan cuma kasih clue. Tuhan nggak jelasin, lu khotbah bisa kayak ini. Cuma Tuhan kasih clue. Ajarin tentang batu yang hidup. Minggu lalu saya berusaha jabarin. Nah, hari ini, ya saya udah siapin khotbah yang lain nih sebenarnya nih. Ya, gunung batu. Tentang gunung batu. Tiba-tiba hari Kamis kemarin Tuhan sama saya siapin tentang imam. Hah, Tuhan udah tinggal 2 hari siapin tentang imam. Saya rubah. Cuma kasih clue. Cara Tuhan bicara kadang-kala kita harus pahami. Ya, kadang-kala ada Tuhan bilang stop. Ada hal mungkin yang Tuhan mau kita stop dalam hidup. Tapi kita nggak tahu maksudnya apa ya Tuhan. Belajar. Tuhan kadang-kadang cuma kasih clue. Amin saudara. Ya, tangkap itu.
Ya, kadang-kala saya lagi nyupir mobil deh. Saya lagi jalan kemana deh. Tiba-tiba Tuhan ngomong satu kata. Ya, misalnya Tuhan ngomong bilang tentang penyelamatan. Hah, oke Tuhan. Ya, apakah ini buat khotbah minggu depan? Yes. Dari mana sih setiap hari? Tiap hari minggu bisa kasih khotbah yang fresh. Nggak ngulang-ngulang. Tuh caranya. Belajar tangkap suara Tuhan. Tangkap tanda Tuhan. Tangkap clue-nya Tuhan dalam hidup ini. Amin saudara. Ya, jangan kita selalu jalan dengan nalar. Kalau saya nggak benar-benar Tuhan ngomong satu paragraf, saya nggak jalanin. Kalau Tuhan yang ngomong betul-betul, betul-betul kasih orang ini begini sampai satu halaman saya nggak lakuin. Kita harus belajar bisa menangkap clue-nya Tuhan. Cara Tuhan bicara. Amin saudara. Ya, apalagi kalau engkau dekat dengan Tuhan, aduh isi deh. Gampang deh dengar suara Tuhan. Yang mana yang boleh, mana yang enggak. Mana yang harus kerjain, mana yang saudara nggak usah kerjain. Bisa. Ya, saya ini bukan orang, saya sama istri bukan orang yang rajin teleponin jemaat, tidak. Tapi kalau Tuhan ngomong sama saya, telepon orang itu. Saya telepon, angkat telepon. Saya cuma say hi. Tahu-tahu orang itu ngebukain masalahnya. Tuh clue Tuhan. Saya beritahu saudara. Jadi belajar, semakin hari kita semakin bisa menangkap yang namanya suara Tuhan. Responi clue-nya Tuhan. Ya, dan Tuhan itu adalah Tuhan yang bisa bicara di segala level. Bisa bicara di segala kondisi rohani kita kok. Nggak usah takut, jangan pernah bilang, Bapak sih kan hamba Tuhan. Bapak sih pendeta kan bisa dengar Tuhan wajar. Samuel yang masih kecil. Amin saudara, dengan suara Tuhan. Keledainya Bileam. Bisa ngomong. Bisa lihat malaikat. Kita setan yang kita tahu. Malaikat kita gak pernah tahu. Apa-apa. Bulu kudu gue berdiri nih. Kayaknya jalan ini serem nih. Aduh, gue takut nih. Malaikat yang menyertai saudara-saudara gak tahu. Wow. Ya, kita harus ngerti nih Bapak Ibu Saudara. Ya harus ngerti. Dan ini jalan yang Tuhan mau. Untuk hidup kita. Jadi yang pertama, alami encounter tiap hari. Yang kedua, pahami cara Roh Kudus mengajar kita dan memberikan clue kepada kita. Oke? Yang terakhir, Bapak Ibu Saudara. Tekun melakukan seperti yang Tuhan firmankan. Tekun aja. Ya, kadang-kala kita nih dalam kekristenan ada hal yang mungkin kita rasa aduh bosan nih. Cuma tiap pagi doa begini, bosan nih. Puasa seminggu sekali, bosan nih. Ini begini. Saya beritahu saudara, Tuhan tidak bekerja di tengah kita hidup goyang. Tuhan bekerja waktu kita lagi stay. Seolah-olah kayaknya, aduh kok gak ada apa-apa ya. Aduh kok gini-gini aja lah. Di situ Tuhan bekerja. Saya beritahu saudara. Ya, orang yang menanti-nantikan Tuhan seperti Raja Wali. Amin. Yang akan terbang tinggi mengatasi awan-awan dan badai. Amin saudara. Ya bukan orang yang kelotokan. Bukan orang lagi tenang. Ya, yang bisa dengar suara Tuhan. Ya, Yakobus, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian kamu menipu dirimu sendiri. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang dan ia bertekun di dalamnya. Jadi bukan hanya mendengar untuk melupakan, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Jangan kecil hati. Saudara cuma kelihatannya cuma baca Alkitab. Percaya saya ada buah, ada upah yang menanti saudara. Amin. Ya jangan pernah bosan. Melayani lagi. Jangan pernah bosan. Lakuin semua dengan tekun. Ya. Dan saudara perlu sadari hari ini yang terakhir. Kita imam perjanjian baru. Amin saudara. Nih akhir zaman sebentar lagi datang. Ya. Kita punya waktu gak lama. Enggak lama. Tahun 2021. Seorang nabi Tuhan dengar suara Tuhan. Dan didatengin malaikat yang membawa pesan Tuhan. Dia bilang begini. Waktu kamu menginjil tinggal 9 tahun lagi. 2021. Berarti 2030. Ya. Ini sign. Ini tanda clue-nya Tuhan. Nah, berarti waktu menginjil itu tinggal ini. Berarti nanti dikuasai oleh siapa tuh? Udah gak bisa menginjil. Alkitab mungkin udah gak ada. Bapak Ibu Saudara. Orang cari Tuhan mungkin udah gak ada nanti. Ya cari buku-buku Tuhan udah gak ada nanti. Nah sekarang waktu ini tinggal pendek.
Nah, kesempatan sekian tahun lagi yang kita jalanin menentukan kita di halaman, kita di ruang kudus, atau kita di ruang maha kudus. Di halaman, ini adalah tempat kebanyakan orang. Orang yang masih hidup di bawah dosa, pengaruh keduniawian, ini halaman. Nggak pernah ngelihat Tuhan di dalam. Sama seperti kita di Istana Merdeka. Ya, kita dulu waktu saya masih kecil dulu suka berdiri. Kalau presiden dulu airport itu di Kemayoran. Saya tinggal di Kemayoran. Di Jalan Patrice Lumumba, kalau presiden si Soeharto mau pulang nih, baru datang dari luar negeri pulang, turun di Kemayoran, jalan kan pakai Mercy-nya tuh. Kita tuh pakai bendera kecil. Nggak pernah ketemu. Apalagi kalau lagi ada sekolah lagi ngadain, kita mau ke istana. Jangan nggak di dalam istana. Kita di Jalan Merdeka Barat, di Jalan Merdeka Timurnya nih. Kita adanya nih. Dan kita berdiri nih. Di luar presidennya masuk ke dalam. Kita bendera cuma gini doang. Saudara mau begitu? Mau begitu? Masuk dong ketemu presidennya. Amin saudara. Duduk makan bersama-sama. Amin saudara. Menikmati semua anugerah. Menikmati semua kekayaan dan kemurahan Tuhan. Amin saudara. Makanya sadari diri kita adalah imam perjanjian baru. Amin. Kita beri kemuliaan merawat nama Tuhan. Haleluya. Haleluya. Yuk kita masuk berjamuan kudus Tuhan. Haleluya.